Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, amin. Waj'al husnal asira idha syi'ta sahla sahla ya rabbal alamin. Allahumma akhrisna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah berikan kesempatan dengan bikuwah, dengan sungguh-sungguh. Saya ingin membuka kajian malam hari ini dengan makalah Kalamul Mufid min Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi. Man ibtagha sadiqan bila aibin, barang siapa yang mencari teman tanpa ada cacat, teman tanpa ada aib, asya wahidan, maka dia akan hidup sendiri. Dia tidak akan pernah mendapatkan teman yang tanpa aib. Wa man ibtagha zawjatan bila naqsin, dan barang siapa mencari pasangan hidup tanpa kekurangan, a'zaban, dia akan selamanya hidup sendiri tanpa pasangan hidup. Wa man ibtagha rafiqan bila qata'in, dan barang siapa yang mencari pendamping, sahabat atau teman tanpa ada kekurangan suatu apapun, asya qata'an lirrahmi, maka dia akan hidup tanpa ada teman atau qati'ur rahim. Wa man ibtagha syaikhan bila nuqsin, wa man ibtagha syaikhan bila aibin, dan barang siapa yang mencari guru tanpa ada kekurangan, maka selamanya dia akan tersesat sendiri. Kesempurnaan itu milik Allah, diwakili oleh manusia. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hanya ada satu makhluk yang Allah ciptakan dengan kesempurnaan, dan satu makhluk manusia itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang di antara kita yang mengaku tanpa aib? Man syaghala aibahu an uyubin nas, barang siapa yang dia sibuk dengan aibnya sendiri, dengan kekurangan sendiri ketimbang kekurangan orang lain, asya sa'idan, maka dia akan menjadi orang yang sangat bahagia. Seperti Allah mengajari kita. Maka dari itu, jangan pernah menuntut kesempurnaan, karena kesempurnaan mutlak milik Tuhan yang menciptakan kita. Jangan pernah meraih, ingin menggapai kesempurnaan pasangan hidup kita, sahabat kita, guru kita, karena Allah tidak akan pernah menciptakan kesempurnaan kepada mereka semua. Apapun yang terjadi, bikulli halin minal ahwal, apapun kondisi dan keadaannya, kita tidak akan pernah menemukan kesempurnaan. Maka dari itu, menuntut kesempurnaan
seperti kalanya mengejar kemustahilan, menuntut kesempurnaan. Ada orang inginnya cepat selesai urusannya, sehingga dia katakan, jika aku selesai urusanku yang ini, aku akan bahagia. Ternyata orang itu selesai urusan itu, Allah datangkan ujian yang lain yang lebih berat. Jangan pernah ingin cepat selesai dengan urusan kita, karena bisa jadi hari-hari ini adalah hari yang terindah kebersamaan kita bersama Allah SWT. Nikmati keberduaanmu dengan Allah, karena mungkin tidak lama kau berdua dengan Allah. Nikmati hari-harimu menangis bersama dengan pasangan hidupmu. Tumpahkan, jangan kau simpan dalam hatimu, karena suamimu tidak akan pernah sampai pada satu titik kesempurnaan sampai kapanpun kau disatukan Allah. Jangan pernah ingin melihat istrimu seperti perempuan yang lain, karena dia memang diciptakan kurang agar kau menyempurnakannya. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, aku ingin mengajarkan kepada kamu, seandainya kau belajar satu ayat dari Al-Quran, kau kaji satu ayat itu di dalam Al-Quran, kau membacanya dengan teliti, kau mentadabburinya, kau belajar min asbabin nuzul, kenapa ayat itu diturunkan, maka itu menjadi kebaikan, khairun laka. Akan tetapi jauh lebih indah, lebih baik kau belajar satu ayat dari kitab Allah dibandingkan antusalliya mi'ata raka'ah, dibandingkan kau harus sholat 100 rakaat sekaligus. Belajarlah Al-Quran, tadabburlah Al-Quran. Maka sekali lagi, semua keterangan-keterangan, kata Rasulullah, kataan Aisyah radhiyallahu an, dari Aisyah radhiyallahu an berkata, dulu Rasulullah kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran, bukan kana hifdzuhul Quran, bukan Rasulullah hafal Al-Quran. Fata'allama ayatan min kitabillah, maka engkau belajar satu ayat, bertadabbur satu ayat Al-Quran, selebih baik ketimbang kau sholat 100 rakaat. Ada lagi, wali antaghdu ya Abazar, kata Rasulullah, ya Abazar, kau belajar satu bab saja tentang ilmu, wala siyama, dalam kurung ilmu tasawuf, umila bihi aw lam ya'mal bihi, kau amalkan ilmu itu atau kau tidak bisa mengamalkannya, khairun laka min an tusalliya alfa raka'ah, lebih baik daripada kau sholat 1000 rakaat. Berarti duduk seperti ini ada ayat Al-Qur'annya, berarti duduk seperti ini ada ilmu tasawufnya, berarti duduk seperti ini ada silaturahimnya. Jauh lebih baik, berarti 100 kali 1000 berarti 100.000 rakaat, berarti sama dengan sholat di Masjidil Haram. Segala sesuatu nih ganjarannya gede, ku angel lagu nih. Semua yang berimplikasi besar, maka pelaksanaannya juga akan berat. Bisnis yang untungnya besar, maka resikonya juga besar. Bisnis yang kecil ditumpuk, resikonya akan kecil. Contoh bakul jam. Segera subscribe Hadi Bakul Jam. La haula wa la quwwata illa billah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba.
saya ajak studi kritis malam hari ini. Wa an Utsman radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, yushwa'u yaumal qiyamah, divisi, hei Utsman, besok ada 3 golongan yang memberikan kamu syafaat. Awalan al-anbiya, para nabi. Sampai berpanggil nabi putra. Jawab. Panggil nabi napa mboten? Saged mboten? Saged. Saiki. Terlalu jauh, erungnya pesek-pesek ini terlalu jauh sampai Gusti Kanjeng Nabi. Potongan sampean ora pemek delok TikTok. Ya TikTok aku wiritan wis oleh 10.000 kuno jek omongan dil-dilan R3 gak payu-payu. Ya Allah, ya sedih hati ya Allah. Diambil dunia jek koyo ngono-ngono kate kepanggih Gusti Kanjeng Nabi. Males tak ndelok dapuranmu. Kok ketemu langsung. Ngimpi lo wegah Gusti Kanjeng Nabi itu ngimpi ketemu kita ini wegah. Jawab. Wegah. Kayak Presiden Jokowi nang istana api terus lene wegah. Maka man nahnu amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tusya'u yaumal qiyamah thalatha. Hei Utsman bin Affan, sesuk sing isok maringi syafaat itu 3. Yang pertama para anbiya. Delok dapuranmu wegah model koyo ngene. Sing dijaluk mek utang-utange lu. Mek ngono tok sing jare Nabi. Wegah aku ndelok ngimpi ketemu wong mek sing dijaluk utange. Apa ya Allah sing sapa lah sampean serit iku mosok sih urip iki mek utang tok sing dipikir. Ya Allah, ya Allah. Bahas makelar mobil ketol Mojokerto sampai ke Tujuan. Pasangannya makelar loh. Ya Allah, sesuk awakmu swarga pinggir pundi? Syukur nek mlebu swarga sing dibahas makelar, persenane makelar mobil kok yo kek sedekah-sedekahku. Terus ya apa? Terus apa yo gak nangis Gusti Kanjeng Nabi ningali sampean Gusti tirakati gak karo-karuan. Ya Allah ndelok umatku. Nek ambek duwe koyo ngono. Nek ambek dunya koyo ngono. Nek ambek koyo ngono. Sedih Pak Gusti Kanjeng Nabi. Jauh kalau kita mau dikasih syafaat Nabi jauh Pak. Lihat dirimu, delok awakmu, rogo hatimu dirogo. 24 jam lebih banyak mana aktivitasmu tentang dunia atau tentang akhirat. Ojo plita-plite foto BPA, BPA. Wong mek saulan pisan ae kok. Selebihnya apa? Mari kita foto tasawuf. Baik saja tok ngaji ini. Selebihnya sepurane aku sepurane aku gawe, sepurane aku ngene, sepurane aku dulu, sepurane aku dulu. Pak, sampean oleh sahabat Gusti Kanjeng Nabi ato awak dhewe termasuk saya. Summal ulama. Yang kedua yang akan memberikan kalian syafaat adalah para ulama, para orang-orang soleh, para orang-orang alim, para kekasih Allah, para orang-orang yang mendedikasikan hidupnya, jiwanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Lihat diri kita. Sampai tahu angan-angan sampai itu lebih banyak mana
kita bergerak karena dunia atau bergerak karena Allah? Lebih banyak mana nafas kita berhembus karena Allah, karena ilmu, karena ulama, atau nafas kita bergerak mubeng nggak itu oleh solusi? Allah itu sudah jamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bukaan Qur'anmu, Allah sudah jadi, hei hambaku, kamu kalau takwa padaku, kata Allah, aku akan hadirkan solusi di hadapan matamu. Gak usah mau toleki, solusinya akan hadir. Seminggu yang lalu saya ke Malang cari bakso Malang kota gak enak, masuk angin satu dua astagfirullah, ya Allah, nanti juga ketemu depan tol langsung bakso Malang, jahat gaya nih bakso loten, aku dilihat mangan ya Allah. Saya nggak ceritakan ini bakso yang saya batin seminggu yang lalu. Nanti juga datang, semakin kau gunakan akalmu untuk menyelesaikan, semakin kau gunakan kemampuanmu untuk menyelesaikan, semakin kau gunakan kecerdasanmu untuk menyelesaikan, tidak akan pernah kau bertemu dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah hadirkan dari setiap permasalahan solusi masing-masing. Selama kita menggunakan akal kita, selama kita koyoke mampu, aku iso, kono tak telpone, kono tak telpone, kono tak paranane, kono tak telpone, kono tak WA-ne, selama kau masih menggunakan akal dan kekuatanmu, selama itulah kau tidak akan pernah berjumpa dengan Allah. Ini bukan kata saya, kata siapa? Allah. Mu bengok, kau tidak akan pernah berjumpa. Capeklah kita, capek. Tushwa'u yawmal qiyamah salasah, yushwa'u yawmal qiyamati salasah. Maka besok yang akan bisa memberikan kita pertolongan di hari kiamat ada tiga. Yang pertama, al-anbiya, jauh sekali kita dengan para anbiya. Summal ulama, guru-guru kita, para alim kita, para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk agama. Summa syuhada, yang ketiga adalah orang yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, orang yang berjuang di pesantren, orang yang berjuang di dakwah, orang yang berjuang di masjid, di tengah-tengah jalan dia meninggal, apakah dia termasuk orang yang syahid? Syahid. Maka jangan lepas dari perjuangan itu. Saya itu kadang ngajaknya dengan itu sayang. Lu aku lu kamu anu kamu kamu ewangi kamu. Cuman saya bayangkan sampai terus-terusan betulan jamu. Pikirannya duit, kone aku tutul jamu oleh duit, kone aku ngurus awe oleh duit, kone aku ini oleh duit, kone aku oleh duit, terus kapan? Yang ada uangnya tidak datang, akhiratnya hilang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah, kasihan. Saya kadang lihat dengan kasihan. Untuk apa saya datang? Apa pentingnya aku ini? Kata kau saya, lapu aku mengusap terus dari Kediri jemput nangis ke sini. Ada jika
ketika tidak kasih sayang seorang guru melihat muridnya. Sepurane aku gak ono untung. Tapi kadang-kadang hati kecil lihat Bu Ani setiap hari seperti itu, untuk nangis. Lihat Pak Didin begitu, untuk tak tangis. Lihat Nur Hadi tingkai, Masya Allah. Ya Allah, saya ya sampai kadang-kadang ya ambek tunjuk ke teman-teman sedih. Opo hati ini kok apa? Yang punya bapak, yang punya ibu, yang punya orang tua sudah tinggal istrinya, nikahkan ayah. Pahalanya terus tak contoh nih. Sudah tak ceritakan dulu saya punya Mercy diminta guru saya kasihkan sampai BKPBG Bang. Contoh cerita itu, contoh. Hari ini kita hadiahkan serba terus terlambat karena saya perintahkan cari TV ada keluarga pondok. Saya lihat dengan mata kepalanya. Ayahnya setiap hari berjuang di pondok bersama saya. Malam dia jaga air untuk para santri, untuk wudu, untuk sholat. Setiap dipanggil dia datang, tidak pernah mengeluh. Pintu kamar saja tidak punya, pintu kamar mandi tidak punya. Anaknya 2 tanpa hiburan di rumah. Hari ini kita hadirkan TV untuk mereka. Besok akan kita benahi pintunya. Ambil tunyo, lepaskan dunia. Kata Imam Ghazali, jika kau lepas dunia itu, maka dunia akan menyergapmu, menyerangmu hingga kau kewalahan menerimanya. Tapi kok eman. Ada murid saya, motornya 3 tidak cukup nak motor ini. Tapi nak pek. Dengan nanti hari kiamat gak ketemu Anbiya, tidak ketemu para ulama, tidak ketemu para syuhada, jenengan akan menjadi orang yang paling nelongsor di seluruh umat manusia yang pernah hidup. Sampai yakin membuat anak kiamat nih. Yakin. Lah kok cetunyo aja pikiran. Iku harus jangan ke kiamat. Saya tempoh hari gempa di Lombok. Hari pertama itu gempa, besoknya saya datang. Semua rata dengan tanah. Tapi oleh opo maneh. Jadi apa lagi kita? Hatimu jangan kau kerangkeng dengan duniamu. Hatimu, pikiranmu, nafasmu jangan kau kerangkeng dengan keinginan-keinginan duniamu. Lepaskan itu semua. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, aku serahkan semuanya untuk. Nanti kalau jenengan sudah dibungkus kain kafan, selesai. Sekali-kali jenengan pondong orang yang nazar itu, agar jenengan jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang berjuang di jalanku,
dan mereka yang berjuang di jalanku, lanahdiyannahum subulana, maka aku akan pasti menunjukkan jalan untuk mereka. Kita ini kalau berjuang akan pasti ditunjukkan. Tapi kadang-kadang perjuangan kita ini penuh dengan keraguan. Kita selalu menghitung dengan perjuangan kita. Kita selalu mematematika-matikakan. Kalau kita berjuang, nanti efeknya begini. Nanti sajalah kalau berjuang. Saya bisa berjuang kalau Sabtu Minggu saja. Selain itu, saya di rumah saja, di kantor. Saya berjuang kalau libur saja. Kalau nggak libur, saya nggak berjuang. Atau saya berjuang dari jauh saja. Kalau begitu, makannya dari jauh juga. Duitnya ya duit jauh. Duit jauh itu ketok tapi tidak ikut memiliki. Walladzina jahadu fina, Allah berjanji dalam surat Al-Ankabut, orang-orang yang berjuang di jalanku, aku pasti akan menunjukkan tidak hanya satu jalan solusi, tapi subulun, banyak jalan solusi yang akan aku tampakkan di hadapanmu. Wa an Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah, al-mujahid man jahada nafsahu fillah. Al-mujahid itu orang yang berjuang itu yang jahada nafsahu. Kalau saya artikan yang memaksakan dirinya. Lu nek sampean sehat nyekel duit, pas libur suami nganggur budal ngaji, gampang betul? Sehat nyekel duit, suami nganggur, mobil nganggur, berangkat ngaji, gampang betul? Pol. Tapi jahada nafsahu, orang yang memaksakan dirinya, kadang-kadang kita akan dibenturkan, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ujian itu naik kelas. Kalau sampai flat terus, ya sulit untuk naik kelas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-mujahid man jahada nafsahu fillah. Sopo sing karo ndampingi syahid kesel. Rabon coba video call, coba melok-melok murid coba. Oh, tidak ngaji video call mulu. Siapa yang bilang dampingi saya nggak capek? Walakinna jahada nafsahu, tapi dia bertahan. Saya selesaikan. Nah, ini yang dimaksud mujahid. Sopo sing karo sampeyan hari aktif dampingi saya tinggalin penggawean sapa karo? Siapa yang nggak tahu? Bakul jamu saja, tutup lapak jamu. Walakinnal mujahid wa man jahada nafsuhu, sekali-kali dicoba. Sing gak kuat memang atine awake. Nanti kalau saya tinggal semburat kabeh Gus. Duh, kok iso? Berarti sudah berprasangka, Bu? Belum terjadi berprasangka, Bu. Padahal bisa jadi kalau ditinggal strat itu omsetnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita ini nggak tahu. Al-insanu awamun. Manusia itu awam dengan masa depannya. Saya tanya Ustaz Yudi, besok kejadiannya apa kan? Belas. Ono takin kate cair mundur kate lah, kan? Belum tentu isok mundur isok gak cair wong kate. Kate itu bukan ilmu, kate itu perasaan. Betul? Betul? Yang besok sehat, ayo katakan yang menjamin besok sehat. Saya belum ngomong. Ada yang begini, Datuk sama Datuk di belas Gus.
Maksudnya opo? Boten niku duit balas. Apakah besok dia nggak dapat duit artinya? Hah? Kalau hari ini dia nggak pegang duit balas, apakah besok artinya dia nggak dapat rezeki? Belum tentu. Kata Sayyidina Umar, hei manusia, belajarlah dari burung yang berterbangan itu. Mereka terbang di pagi hari dan kembali, dan selalu kembali dalam keadaan kenyang. Yarji'u bitonan. Belajarlah dari tawakalnya burung yang setiap pagi itu gak duit-duit belum, tapi mulai mesti sampai ngaji, gak usah nggawa duit mesti paling dirasani pokoknya. Dirasani gratis, katanya kalau dirasani dosanya dikurang. Saudara Nabi, gak enak Pak, udah ngaji terus mulai luwih kayak. Tapi setiap hari kita punya kekhawatiran. Kau nang gak nutup, kau tak gawe ini kau gak nutup, kau tak tinggal karyawanku kau buyar. Padahal ya tiap hari ditinggal. Misalnya Prima Mandiri, ya tiap hari kunjungan klien, ya ditinggal. Cuman ditinggal karena perjuangan onok ser-seri, onok rakuni, undang, engkau undang, kau ini jam kerja. Jam kerja yang mau bendino kalau minggu ini. Dalam Quran, wa qul i'malu, katakanlah wahai manusia kerja, setiap hari kerja. Tapi wahai panggilan, ada panggilan tugas mulia. Ingat, tugasmu adalah kemuliaan. Selama kau tidak bisa memuliakan dirimu sendiri, maka tidak akan pernah ada makhluk yang akan memuliakan dirimu. Selama kau tidak bisa memuliakan dirimu sendiri, maka Allah juga tidak akan sudi memuliakanmu. Tulisan kalimat pedes. Ingat, tulis apa? Selama kau tidak memuliakan dirimu, Allah tidak akan sudi memuliakanmu. Pondok itu sangat bisa. Misalnya ada sales atau beberapa Pak Jarwo, Pak Yadi, atau sopir mendampingi ustaz-ustaz, yes, sangat bisa. Tapi kadang-kadang saya melayangkan, ya Allah, siapa tahu dengan keberkahan orang yang musafir dari negaranya, meninggalkan anak istrinya untuk berkhidmat pada ilmu, datangkan solusi, ya Allah. Allahumma amin. Tapi kita gundah gulita, ragu. Padahal itu gak duit. Aku saya kira terus sering rohani saya rusak apa? Apa mari nek saldo dicapri ke saya bom. Minus ya. Apakah kemudian besok dia tidak dapat rezeki? Belum tentu. Tapi kalau ayat Al-Quran, walladzina jahadu fina, kata Allah, orang-orang yang berjual di jalanku, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh aku akan memberikan subul, jalan-jalan, tidak hanya sabil, subul, banyak solusi aku akan hamparkan. Wis ambek nabi gak tapek disopo, ambek ulama ya gak toto kromo. Nunggu tak warai Gusti urusanku. Lambemu. Tak warai wongi mangke kula aturaken.
Loh, ambek guru kok urusanmu? Kuwi urusannya guru. Sedih. Tapi saya kata, tak lepas kasih. Terus sopo sing ngereken? Allah. Wis ambek Nabi gak sampai kenal. Sama kenal Nabi ya? Pernah ke makam Nabi Musa? Belum. Nabi Khidir makamnya pernah. Musa karung balas. Korea. Langsung doang, salangnya Cuma berangkat lagi Korea. Ayo ngaji. Duwe, ayo sini terus. Masya Allah. La ilaha illallah. Allah. Al-jihad wal mujahadah. Jihad dan mujahadah istifrahul wus'i fi mudafa'atil aduwi, mengosongkan kelonggaran. Tadi ya, nek ngaji pas minggu, pas prei, pas nyekel duit, pas wis bayari anak buah, pas bojone longgar iso ditinggal. Mau gampang nih. Aku bojo kula repot kula ngaji ngoten. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang dalam keadaan demam, diuji oleh Allah, sakit, diuji oleh Allah. Hari ini saya diuji, saya minta doa. Anak saya sejak semalam sangat modal. Tadi saya dimarahin istri saya, anaknya sakit. Nabi Ibrahim anaknya sakit, ya budak nakapah. Jangan kata, biar saya yang bertanggung jawab anak di hadapan Allah. Selalu diuji perjuangan kita. Istifrahul wus'i, maka melonggarkan, menyempatkan kesempatan fi mudafa'atil adu, untuk melawan musuh-musuh kita yang namanya nafsu, keraguan. Musuhnya manusia itu keraguan. Musuh terbesar manusia adalah kate melaku ragu, kate kerja ragu. Sampai kapan? Awal jadi pegawai ragu, sesuk aku iso munggah gaji ora. Ternyata sudah naik gaji ragu lagi. Sampai kapan gajiku nek sakmene? Naik lagi jadi manajer, mosok aku sampai tua sesuk mek tutuk manajer. Mari ngono kapan aku usaha mosok dadi pegawai terus usaha dewe kapan aku ono waktu kok nyambut sukses pengen target 100 juta, 200 juta, 300 juta, mau anjlok. Ya Allah, enak ya dadi pegawai, bayarannya tetep gak adik rugi. Anjene lambe nih mendung soru boten sampean. Cuma pas ngene. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa qala Ibnul Muqaffa, bahisud dunya, talibud dunya, orang yang mencari dunia, kasyaribi ma'il bahri, seperti meminum air laut. Kullamazdadu syurban izdadahu arsyan, setiap dia meminum bertambah haus. Maka pentingkan ilmu. Sesekali diuji hatinya. Ini biasa
ini kok kejadian ini, tapi hari ini jari ngaji kok al-mujahadu istifraghul wus'i, memaksakan diri sekali-kali. Nyobai imannya imannya harus dicoba. Sampai nek ngerti kendaraan ku api apa tidak, iku sampe coba pelan-pelan apa tambah banter? Oh banter, harus banter nyoba. Berarti mobil ini bagus. Rohani kita itu sama. Kalau dalam keadaan normal itu nggak kelihatan muruknya, tapi dalam keadaan mendesak, dalam keadaan sulit, dalam keadaan genting, bagaimana hati kita mensikapi tentang perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Famujahadatul nafsi fatmuha wa hamluha ala khilafi hawaha madmum wa ilzamuha tadbiqu syar'illahi ta'ala amran wa nahyan. Tazkiyatun nafs fardul ain kama sabaq anna baina dzalika wa lam tatimmu illa bil mujahadah. Pembersihan hati tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali dengan pengorbanan. Podo ambek nek awak kotor kabeh, nek gak disikat gak bisa. Resikonya disikat pasti sakit, tapi hasilnya pasti bersih. Maka at-tazkiyatu bidunil mujahadah, maka membersihkan jiwa kita tanpa pengorbanan, tanpa jihad, tanpa kerja keras, seperti seseorang yang makan sesuatu tanpa wujudnya. Di Pak Nurhati nang warung ono gambar sego goreng. Saged disentuki wong gambarin. Duh, ketoknya di foto maaf sego goreng, tapi hakikatnya dia sedang makan gambarnya nasi. Bisa kenyang tidak? Bagus. Maka tazkiyatun nafas, kalau ingin membersihkan hati. Kenapa sih pikiran kita masih sering ragu? Pikiran kita masih pengen takut kehilangan. Emang suamimu milikmu? Woi yang cemburuan. Man tahu zaujatan bila naqsin, orang yang membersamai suaminya tanpa ada rasa kekurangan, maka sesungguhnya dia sudah menjanda. Dengar ibu-ibu, hakikatnya sampai kuis ron karena menuntut kesempurnaan suami. Soalnya tuh bapak-bapak ini pernah minta tolong izin. Mantep. Buya dicawi ya dari belakang. Tazkiyatun nafs fardun, orang membersihkan hukum, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, membersihkan nafsunya. Fardu ain adalah hukumnya adalah wajib. Dalilnya sudah kita baca kemarin. Lu wajib. Kenapa kita ragu, takut, kok dan gak iso, kok dan gak nutut, kok dan gak sanggup. Ojo mati sih, utangi si akeh. Mati aja. Yang ikhlas. Kalau mati ada jalur syarat akan lu. Suruh mati muas. Saya selalu bilang besok kalau saya mati, kalau saya begitu, besok nih aku mati. Tukang-tukang kalau malam saya, besok nih aku mati terus nih. Oh jangan dulu, kita harus siap mati. Gak usah ngenteni lunasin, tak kesuwen pak. Ojo mati disik utangi si akeh. Sakno nek mati wong nikmate wong duwe utang iku
mati. Soalnya wis gak mikir, gak iso ditagih, sing nagih tambah wedi. Nagih mayit gaya apa? Padahal nikmatnya orang punya utang itu mati. Ini kalimat hakikat itu. Nikmatnya orang punya utang itu mesti nih mati ayahku sultan tak lunas mati ya betul. Coba dia menang coba. Ya Allah. Jadi kita kalau mati saja. Yang harus dipastikan setiap hari kita sudah melakukan kebaikan apa yang kita lakukan. Setiap hari hati kita sudah bersama Allah apa belum? Sudah berapa yang kita perjuangkan dari waktu, harta, dan perhatian kita terhadap agama ini? Sudahkah kita cemburu melihat masjid yang belum jadi itu? Kalau cemburu bahaya, gak bahaya? Bahaya. Gak kok belas ngerang nopo belas kayaknya takut. Yesus muridku soplak kabeh. Ya nggak apa-apa, masjid itu akan jadi. Yang saya sedihkan itu terus masjid tadi duwe sampean gak kan? Sudah benar udah jadi sudah. Gak usah. Sambil infak tapi sampean akan setiap masuk masjid itu sampean akan meneteskan air mata. Ya Allah, biyen kok gak tak lagi ini dia aku sembahyang akhirnya ketok-ketok. Iki wakafe sapa? Kita datangkan khotib dari Jakarta, kita datangkan imam dari Solo, hafal Quran, kita hiasi. Saya keliling ke masjid-masjid yang granitnya bagus-bagus, tetap hati saya adem di masjid saya sendiri. Buat apa soundnya bagus kalau imamnya tidak, suaranya tidak, soalnya wapi. Alhamdulillah wafil alamin. Di sana ada Imam Rafi, ada Imam Rifqi, ada Ustadz Ali Zamzami yang mondok 15 tahun, ada Gus Fahri, akeh. Kalau subuh indah. Khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah, lebih indah dari kedua dunia dan seisinya. Dan 5 waktu kita doakan sahil umurana, ya Allah mudahkan urusan kita, mudahkan urusan pondok kita, dan mudahkan urusan para mujahid sahabat Amlam ini. Tidak ada masjid yang mendoakan Anda selain masjid yang kita cintai. Kalau Anda tidak punya cemburu, Anda sedang sakit jiwa. Faham? Bahkan fa innal mauta, sebaik-baik nasihat adalah kematian. Datanglah ke mayit-mayit agar hatimu hidup melihat dunia ini, agar kau tahu masa depanmu kelak. La ilaha illallah. Sedih. Allah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu ba'id, idza aradallahu bi'abdi khaira, jika Allah menghendaki seorang hamba itu baik, faqahu fid dini wa alhamahu rusyda, Allah akan dekatkan dengan agama, dekatkan dengan ilmu, dan Allah akan mengilhami kecerdasan spiritual. Kita ini masih dominan pikiran-pikiran kita tentang dunia. Kita masih sering takut tentang dunia. Banyak orang mondokkan anak takut karena biaya. Banyak orang mondokkan anak takut karena lapar. Banyak orang yang ikut berjuang karena takut nanti anaknya gak enak sing ngopeni. Wallahil adzim, seandainya kita dibuka sedikit saja tentang akhirat, tentang surga dan neraka, mata kita dibuka sedikit saja tentang siksa alam kubur, demi Allah, jangankan makan, tersenyum pun kau tidak akan pernah bisa. Jangankan makan,
tersenyum gak polu. Allah. Maka fa inna dunya khairun laka minal ula. Maka sesungguhnya akhiratlah jauh lebih berharga daripada dunia. Ditoto alam-alam. Yang saya maksud itu hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat, tidak menilai dari gerak jasad kita, wala ila suwarikum, dan tampak kita, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat hati kita. Sing tak maksud kulo hatimu. Nek rogomu terserah. Isu nyebut gawe monggo. Nang toko ngitung kalkulator monggo. Jam 12 kirim barang, tapi hatimu jangan kau sandra. Hatimu jangan kau sandra. Jangan kau penuhi hatimu dengan hasrat duniamu, karena kau seperti kera yang dikerangkang di dalam kurungan. Kau tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu manfaat orang. Jangan pernah menuntut kesempurnaan dari kesemuanya, karena dirimu pun tidak sempurna. Wa Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ughtu aliman. Jadilah orang yang alim. Ayo jadi orang sing alim. Kalau nggak bisa muta'alliman, orang yang nuntut ilmu seperti jenengan semua. Kalau nggak mampu jadi orang alim, muta'allim. Kalau nggak mampu jadi orang alim, jadi muta'allim itu menuntut ilmu. Au mustami'an, nggak bawa kitab, nggak bawa buku ngaji, kesusu mustami'an. Wis sampean ngrungokne tok lungguh nang pojokan diganjar sama dengan orang alim yang membaca kitab. Au muhibban, atau paling tidak dengar ada ngaji, dengar ada majelis ilmu, tidak mencela. Dia muhibban, dia mencintai majelis ilmu ini. Wala takunil khamisah, dan jangan menjadi yang kelima, yaitu yang merusak ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khamisatu, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kelima itu termasuk antabghadil ilmu, antabghadal ilma wa ahlah. Memusuhi ilmu, memusuhi ahli ilmu, memusuhi keluarganya ahli ilmu. Oh, kitab ini seru sekali. Makanya kiai-kiai, ulama-ulama di Indonesia itu mengajarkan tidak nguku memanggil anak-anak kiai. Anak-anak gurunya nggak boleh nguku. Ini dinaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan panggil nguku dengan keluarga, hormatilah keluarga guru. Wa antabghadal ilma wa ahlah. Jika kau menjadi kelima yang tadi, musuhi ilmu, musuhi ahli ilmu, maka kau masuk pada golongan merusak. Catatan bu ingat kalimat pedes ini. Bukankah kata Allah, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la illa dhilluh, ada 7 golongan yang besok akan dimasukkan teduhan. Salah satunya rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yang hatinya terpaut dengan masjidnya. Masjid siapa? Masjid yang kamu solati, masjid yang anakmu solati, masjid yang gurumu bangun, masjid yang terdekat dari hatimu. Nah, itu kan pelajaran dari Kendal, diajarkan oleh Gus Dur. Mantuk dong, mulai bingung mulai. Wangi lah mulai. Kopi diketok nih pak.
Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Rahman, ampunilah kami ya Allah. Maka tazkiyatun nafas, orang yang berjuang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari ketakutan, dari kekhawatiran akan batal pembersihan jiwanya kecuali bil mujahadah, kecuali dengan pengorbanan. Pengorbanan artinya adalah meluangkan kesempitan kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, nek wis mati sudah selesai dunia ini. Kau tidak akan berpikir tentang anakmu. Kalau kau sudah dipasang denyut nadimu, jantungmu sudah diperiksa, stroke, jalannya darah sudah berhenti di otakmu, kau tidak akan pernah bertanya tentang anakmu, kau tidak akan bertanya tentang suamimu, kau akan dihilangkan rasa cemburu dari hatimu. Yang kau tahu adalah kau selamat atau tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipertanyakan, kau akan selamat dari siksa Allah atau kau akan dihukum selama-lamanya. Hanya itu. Ya Allah, kula niki slamet napa mboten? Jenengan tidak akan mikir kula nang Korea Selatan, Korea Utara. Belas. Wis gak mikir belas. Bak tiket hangus, bak gak hangus, bak dalan rusak, bak remuk, bak jenengan gak ngurus. Sing ditakoni kula niki slamet napa mboten ya Allah. Oh. Kok siksa kubur koyok ngoroni, kok surga, kok nikmat alam kubur kok begitu indahnya, kok alam barzakh begitu menakutkannya. Kula niki selamat napa mboten ya Allah. Ngono Pak Bila. La ilaha illallah. Terakhir, qala Syekh Abdul Ghani An-Nablusi rahimahullahu, al-mujahadatu. Nah ini terusannya tadi sebelumnya. Ma la yatimul wajib illa fahuwal wajib. Maka karena apa yang tidak bisa tinggalkan karenanya menjadi wajib, maka sesungguhnya dia wajib. Maka al-mujahadah karena tazkiyatun nafas, membersihkan hati, membersihkan jiwa adalah wajib, maka hukum berjuang adalah wajib. Dengar ini. Ma la yatimul wajib illa bihi. Maka seketika sesuatu tazkiyatun nafas, pembersihan hati itu tidak bisa sah kecuali dengan berjuang, dengan berkorban. Maka hukum berkorban, berjuang adalah wajib. Qala Syekh Abdul Ghani An-Nablusi rahimahullah, terakhir, al-mujahadatu fin nafsi ibadah. Maka mujahadatun nafsi, berjuang, mujahadatun nafsi atau membersihkan hati atau bermujahadah, ibadatun la tuhsalu li ahadin illa bil ilmi, tidak akan pernah diraih kecuali dengan ilmu. Kaiso sampeyan nalar sendiri dieling nih ngaji kopi penceng bengi nggih isu anjene penceng isu lali mah ngono ku sing dibahas nyang-nyangan R3 gak payu Pak lali maneh sing maklare kok kena kakean oleh maklare sing wis talare sing nang minus aku rekan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi bahasnya maklare kae opo hatimu kendalikan, nafsumu kendalikan. Makanya kita nyupiri kiai hati ya, hati nih gak pengen dadi babe ngaji mesti orang balak-balik. Sallallahu Nabi Muhammad. Sembrono ya Allah, dikerawat dari ki patung nanggu muri sholawat 10.000 mari bapak RT gak turun mah itu tak turun tas lagi. La tuhsal, tidak akan pernah bisa li ahadin seseorang untuk meraihnya kecuali